Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Hai seluruh, balik lagi nih di Konten Movie di channel ini. Pada kesempatan kali ini, sesuai requestan kalian, Mamang bakal bahas alur cerita film Ular Tangga. Film buatan Rumah Produksi Lingkar karya Pratama ini tayang pada tahun 2017 lalu dan disutradarai oleh Ari Aziz. Apakah kalian suka main ular tangga? Tapi jangan pernah sesekalipun memainkan ular tangga yang satu ini, seluruh. Ingat, ini adalah spoiler konten. Mamang persilahkan buat kalian nonton dulu full movie-nya. Nah, kalau udah dan masih merasa kebingungan dengan alur ceritanya, silahkan balik lagi ke channel ini. Siapa tahu Mamang bisa bantu ceritain dengan lebih detail lagi. Jangan lupa buat sediain 9 terbaik kalian biar makin enjoy nontonnya. Dan mari sama-sama kita bilang, hayu meluncur. Film ini dimulai dengan mimpi buruk seorang perempuan bernama Vina. Di dalam mimpinya ia melihat jika pacarnya sedang dalam keadaan bahaya. Ia juga merupakan seorang mahasiswi yang selalu ingin mencari tahu tentang hal-hal goib. Banyak sekali pertanyaan yang ada di kepalanya, seluruh. Dan ia pun sering bertanya kepada dosennya tentang hal-hal supranatural. Saat di kampus, pacarnya yang bernama Bagas mengajak Vina untuk mendaki gunung. Mereka akan mendaki gunung bersama para sahabatnya yang merupakan kelompok pecinta alam. Mereka adalah Marta, Dodoy, Lani, dan William. Sebenarnya Vina tidak mau mendaki gunung, apalagi ia mendapatkan mimpi buruk tentang pacarnya. Ia takut jika akan terjadi hal buruk yang akan menimpa mereka. Marta mengatakan tenang saja, mereka semua sudah seperti saudara dan pasti akan saling membantu satu sama lain. Hingga pada akhirnya mereka pun berangkat. Mereka akan mendaki gunung dengan dibantu oleh Gina. Gina merupakan seorang perempuan yang sudah ahli dalam mendaki gunung. Sudah 12 tahun ia melakukan kegiatan mendaki ini. Gina mulai menjelaskan jika ia hanya bisa mengantarkan mereka semua sampai pos 1 saja. Dan setelah 1 atau 2 hari, ia akan menyusul mereka semua di puncak gunung. Gina memperingatkan agar mereka mengikuti peta yang telah ia buat. Di peta itu terlihat ada beberapa jalan yang tidak boleh dilewati. Selain itu, mereka juga jangan pernah mengambil barang-barang yang ada di perjalanan. Mereka pun dilarang membuang barang yang bisa membuat gunung menjadi tercemar. Setelah sampai di pos 1, Gina pamit dan mengatakan sekali lagi agar mereka menuruti perkataan-perkataan yang telah ia ucapkan tadi. Ketika sedang melanjutkan perjalanannya, langkah mereka terhenti sejenak. Jika melewati jalan yang tidak ditutupi, maka mereka membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai ke puncak. Tapi jika mereka melewati jalan yang ditutupi, mereka hanya membutuhkan waktu 1,5 jam saja untuk sampai ke puncak. Karena banyak yang mengeluh capek, akhirnya mereka memutuskan melewati jalan terlarang itu. Ternyata benar, seluruh, mereka malah tersesat. Sudah berkali-kali mereka melewati pohon ini, tapi mereka tidak sampai-sampai ke puncak. Karena sebentar lagi maghrib, mereka memutuskan untuk beristirahat. Mereka pun melihat ada sebuah rumah. Mereka kira itu rumah warga. Tapi ternyata rumah itu merupakan rumah terbengkalai yang sudah tidak dihuni lagi. Vina pun melihat ada 2 anak kecil di dalam rumah ini. Tapi tiba-tiba anak-anak itu hilang. Wah! William, lu yang benar aja, lu mau nginep di sini. Karena ketakutan, akhirnya mereka membangun tenda di depan rumah itu. Dan pada malam harinya, ketika William dan Dodoy mencari kayu untuk api unggun, mereka malah diteror oleh kedua hantu anak kecil itu. Karena ketakutan, mereka segera lari secepat mungkin dan segera memberitahu jika ada hantu anak kecil yang gangguin mereka. Vina mengatakan jika hantu anak kecil itulah yang ia lihat di rumah pada sore tadi. Karena di luar rumah terasa tidak aman, mau tak mau mereka pun harus masuk ke dalam rumah terbengkalai itu.
dan demi keamanan, Bagas dan William tidur di luar untuk jaga-jaga. Tengah malam pun tiba. Vina terbangun dari tidurnya dan melihat kembali hantu anak-anak itu. Ia pun mengikuti kemana hantu-hantu itu akan pergi. Di samping itu, Marta yang tidak sengaja terbangun dari tidurnya mulai panik karena Vina menghilang. Ia segera membangunkan semua orang dan segera mencari Vina. Vina melihat jika kedua hantu itu sedang menggali-gali tanah di dekat pohon yang besar dan tiba-tiba teman-temannya pun datang menghampirinya. Vina mengatakan kepada teman-temannya jika hantu anak kecil itu sedang menggali-gali tanah di dekat pohon besar itu. Tak pakai lama mereka pun menggali tanah itu dan mereka menemukan sebuah permainan ular tangga. Keesokan harinya, mereka semua segera membuka permainan ular tangga itu. Mereka kebingungan apa hubungan antara hantu anak-anak kecil itu dengan permainan ular tangga ini. Tanpa sengaja Lani melemparkan dadunya. Dan tiba-tiba muncul angin besar serta getaran yang dahsyat dan seketika Lani pun menghilang seperti ditelan bumi. Bagas, William, dan Marta segera mencari Lani keluar rumah. Di sisi lain, Dodoy yang sedang di rumah bersama Vina mendengarkan bisikan-bisikan aneh yang membuat dirinya terhipnotis, Lur. Secara tak sadar ia pun melemparkan dadu hingga pada akhirnya ia pun menghilang seperti Lani. Mereka pun memutuskan untuk keluar dari rumah ini dan kembali membangun tenda. Vina sangat sedih karena ketakutan yang selama ini ia rasakan menjadi kenyataan. Saat semua orang tertidur, Bagas yang sedang berjaga mendengar bisikan-bisikan. Ia pun terhipnotis juga dan melemparkan dadu itu. Tiba-tiba Vina datang dan mengajak Bagas ke suatu tempat. Padahal dari tadi Vina udah tidur di tenda, Slur. Berarti Vina yang tadi itu siapa? Marta yang terbangun dari tidurnya segera membangunkan Vina dan William. Ia segera mengatakan jika Bagas menghilang. Di rumah pun, Gina mendapatkan beberapa teror juga. Ia pun curiga jika Bagas dan teman-temannya masuk ke dalam jalan terlarang. Maka dari itu keesokan harinya, Gina segera mencari mereka semua. Tak terasa ia mencari sampai malam hari. Dan untungnya ia menemukan mereka. Gina marah-marah kenapa mereka ngeyel masuk ke jalan terlarang ini, padahal ia sudah beberapa kali mengingatkan. Ia bertanya, yang lain pada kemana? Vina menjawab jika mereka hilang gara-gara memainkan ular tangga ini. Gina marah kembali, mengapa mereka semua mengambil ular tangga itu? Marta bertanya, mengapa Gina bisa tahu jika mereka ada di sini? Vina pun menjawab jika Gina dituntun ke sini oleh kedua hantu anak kecil itu. Kamu bisa lihat mereka juga? Tanya Gina. Vina menjawab bisa. Dan Gina mengatakan jika mereka berdua bernama Sania dan Tania. Setelah itu Gina mengajak masuk mereka bertiga ke rumah terbengkalai itu lagi. Gina mulai menjelaskan jika Sania dan Tania adalah temannya pada saat ia masih kecil. Dan rumah ini adalah rumah mereka. Dulu ia sangat sering bermain ular tangga bersama Sania dan Tania. Tapi ular tangga dari kertas itu gampang robek. Pak Karto ayah mereka membuatkan ular tangga dari kayu, tapi ia belum pernah melihat ular tangga itu. Ia pun mendapatkan informasi jika Pak Karto menghilang setelah membunuh Sania dan Tania. Semenjak dari itu desa ini pun menjadi kosong karena arwah Sania dan Tania terus mengganggu para warga. Maka dari itu, ia sangat melarang para pendaki untuk mendatangi daerah ini. Marta mengatakan jika ular tangga ini buatan Pak Karto, maka dari itu mereka harus mencari Pak Karto untuk mencari tahu bagaimana bisa selamat dari teror ular tangga ini. Gina menjawab tidak mungkin, sudah lama Pak Karto menghilang secara misterius, palingan Pak Karto udah meninggal. Vina pun mempunyai ide, bagaimana jika ia saja yang datang ke alam goib untuk mencari Pak Karto. Ia ingat perkataan dosennya tentang lebur sukma. Jadi, jasad ia akan diam di tempat, tapi jiwanya akan masuk ke alam goib dan bisa bergerak kemana-mana. Tapi hal ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Tak pakai lama Vina segera melakukan lebur sukma. Setelah mencapai konsentrasi tingkat tinggi, akhirnya jiwa Vina berhasil keluar dari jasadnya. Dan jiwa Vina pun segera mencari Pak Karto. Saat keluar rumah, Vina bertemu dengan Sania dan Tania. Ia bertanya, apakah mereka tahu Pak Karto ada di mana? Mereka menjawab biasanya ayahnya ada di pinggir sungai.
Vina bertanya, apakah mereka bisa mengantarkannya ke sana? Sania dan Tania tidak mau karena ayahnya sudah membunuh mereka. Apakah kalian bisa membantu mencarikan teman-temannya? Tanya Vina. Mereka menjawab jika teman-temannya Vina sudah diambil oleh nenek penjaga yang bersemayam di permainan ular tangga itu. Dan tiba-tiba mereka berdua pun menghilang. Setelah itu Vina segera pergi ke pinggir sungai. Dan akhirnya ia bertemu juga dengan arwahnya Pak Karto. Pak Karto mengatakan jika mereka semua sudah terlalu jauh memasuki daerah ini. Cepat pergi dari tempat ini, ucap Pak Karto. Vina mengatakan jika teman-temannya masih menghilang. Pak Karto menjawab jika Vina harus mengikhlaskannya karena teman-temannya sudah dijadikan budak di permainan ular tangga itu. Setelah itu Pak Karto memberikan petunjuk kepada Vina. Dan semoga petunjuk ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Vina. Dan untuk terakhir, ia pun meminta tolong kepada Vina untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Sania dan Tania. Setelah jiwa Vina masuk kembali ke dalam jasadnya, ia segera membaca petunjuk itu. Petunjuk itu menyuruh Vina untuk mengambil buku diari di makam Sania dan Tania yang terletak di tengah hutan yang tepatnya berada di belakang pohon pinus. Guys, Singkatnya mereka menemukan diari milik Pak Karto itu. Buku itu menjelaskan jika Pak Karto membuat ular tangga dari kayu pohon besar yang ada di dekat rumahnya. Ternyata ia salah. Di pohon besar itu ada seorang penunggu berwujud nenek-nenek Slur. Impasnya, Sania dan Tania yang memainkan ular tangga yang terbuat dari kayu itu harus diambil jiwanya dan selamanya menjadi budak di dalam permainan ular tangga. Pak Karto sangat menyesal, bukan ini yang ia harapkan. Saking merasa bersalahnya, Pak Karto pun membunuh dirinya sendiri di pinggir sungai. Dan kini, teman-temannya pun sedang menjadi budak si nenek penunggu pohon besar itu. Oleh karena itu, Vina segera melakukan lebur sukma kembali. Ia pun menemukan teman-temannya sudah terikat di belakang pohon besar itu. Bagas mengatakan jika Vina harus mencarikan tubuhnya agar ia bisa bebas. Dan Vina harus cepat karena waktunya tidak banyak. Jika tubuh mereka tidak ditemukan sampai jam 12 malam esok hari, maka mereka akan menjadi budak si nenek untuk selama-lamanya. Keesokan harinya, dengan segala usaha, akhirnya mereka berhasil menemukan tubuh Bagas, Dodoy, dan Lani. Setelah itu Vina mengatakan kepada William jika ia akan melakukan lebur sukma lagi untuk menjemput mereka di alam roh. Jika mereka gak balik sampai jam 12 malam, William dan lainnya langsung pergi saja karena pastinya mereka sudah tidak akan bisa balik lagi ke dunia nyata. Vina pun berhasil membawa jiwa Bagas, Dodoy, dan Lani untuk masuk kembali ke jasad-jasadnya sehingga mereka bertiga selamat. Dan Vina harus berusaha masuk kembali ke dalam jasadnya juga yang berada di dekat pohon besar itu. Sebelum itu, ia pun memberikan buku diari Pak Karto kepada Sania dan Tania agar semua kesalahpahaman ini segera berakhir. Tapi, tiba-tiba ia sadar dan melihat nenek penunggu pohon itu sedang ada di hadapannya. Nenek itu pun tersenyum kepada Vina. Betapa terkejutnya Vina ketika melihat jam sudah lewat dari jam 12 malam. Semua teman-temannya pun sudah pergi dari tempat ini dan segera pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan Vina yang tidak selamat harus menjadi budak si nenek itu untuk selama-lamanya di dalam permainan ular tangga tersebut. Di akhir film, terlihat Gina sedang tersenyum karena Vina menjadi budak si nenek. Ternyata selama ini Vina tahu dan selalu mengintai apa yang mereka semua lakukan. Dan Vina pun menari-nari di hadapan nenek itu. Dan film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Menurut Mama, Gina ini antek-anteknya si nenek penjaga pohon besar itu, Slur. Jadi, setiap ada yang mau mendaki gunung, Gina akan mencoba menyesatkan orang-orang itu agar menjadi budaknya si nenek. Setuju nggak? Tulis juga ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Ya udah, sampai sini dulu aja video kali ini. Semoga kalian terhibur. Mamang pamit dulu. Keep enjoy.
and see you.